Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 681. Roh Binatang Sunyi. Mengaum. Sejumlah besar ki abu-abu meletus tanpa henti dari mata iblis di dahi Lindong. Segera, ki abu-abu yang menghancurkan bumi membeku menjadi sesuatu yang mirip dengan awan dan menghalangi matahari, menyebabkan seluruh langit menjadi suram. Saat ki abu-abu menutupi seluruh langit, udara kuno yang dipenuhi dengan kesuraman meletus dan tersebar. Samar-samar, teriakan menderu terdengar sekali lagi. Saat ini, banyak ahli dari segala arah bergegas ke area ini. Setelah tiba, ketika mereka melihat beberapa individu berdiri di sekitar puncak gunung yang berbeda, mereka tidak berani menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka hanya bisa menatap dengan takjub pada pemandangan misterius yang terbentang di langit. Garis darah di Lindong terus memanjang sementara es ki terus-menerus terpancar keluar. Itu menuju ke matanya dalam upaya untuk menimbulkan korosi. Namun, setiap kali bersentuhan dengan matanya, itu akan terhalang oleh cahaya putih lembut. Meskipun Desolate Demon Eye sangat kuat, harga yang harus dibayar seseorang untuk mendapatkan kekuatan seperti itu bukanlah hal yang sepele. Jika Lindong tidak memiliki perlindungan dari jimat batu misterius, bahkan mungkin dia tidak akan berani melepaskan mata iblis yang sunyi sampai sejauh itu. Meskipun mungkin baginya untuk menggunakan energi mental untuk merasakan sekelilingnya jika dia menjadi buta, dia tidak ingin berakhir menjadi seperti orang tua buta itu. Saat awan abu-abu itu menyebar di langit, darah bersinar di dalam mata iblisnya tiba-tiba membeku. Berubah menjadi sinar cahaya darah, itu menembak langsung ke awan tebal. Ledakan. Mengikuti pintu masuk ledakan dari sinar cahaya darah, sepetak awan abu-abu mulai menggeliat segera. Secara bertahap, mereka berubah menjadi pusaran raksasa. Sebuah portal yang tampaknya terhubung ke zaman kuno dibuka di tengah pusaran. Melalui portal, perasaan gurun yang sunyi mulai merembes. Saat pusaran berangsur-angsur menjadi redup, bayangan abu-abu raksasa tampaknya menggoda di dalam. Penuh omong kosong. Namun, saya tidak peduli betapa anehnya metode Anda. Kamu hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Dengan wajah mendung dan suram, Luoyi menatap awan abu-abu tebal yang menjulang di atas Lindong, sementara rasa beku berkedip di matanya. Meskipun dia telah mengecilkan tindakan Lindong, dia merasa benar-benar tidak nyaman. Faktanya, sepetak awan kelabu menyebabkan hatinya merasa sangat tertekan. Aku akan membantai bocah aneh ini. Niat membunuh berkedip di mata Luoyi. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menggenggam pedang besar bergerigi di tangannya sebelum Yuan Power yang tak terbatas meledak secara eksplosif. Tekanan yang menindas mulai memenuhi udara, menyebabkan ekspresi beberapa individu di sekitarnya sedikit berubah. 8 Yuan Nirvana Panggung. Sepertinya Luoyi benar-benar pantas berada di peringkat ke-6 dalam daftar pencarian sekte. Berat, bahkan jika kamu adalah murid dari sekte Dao, aku akan membunuhmu hari ini. Ekspresi ganas muncul di wajah Luoyi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya membeku sebelum sejumlah besar darah ki mulai melolong di belakangnya. Samar-samar, mereka berubah menjadi bayangan merah darah setinggi 10 kaki. Bayangan merah darah itu memegang bilah darah bergerigi dan dipenuhi dengan ki darah. Sepertinya seluruh tanah terendam dalam lautan darah. Leluhur pedang darah, ini adalah jurus pembunuhan khas Luoyi. Pedang Asura hebat. Di area ini, ekspresi para ahli yang mengamati pertarungan ini berubah karena gerakan Luoyi. Jeritan terkejut terdengar satu demi satu. Jelas bahwa mereka tahu tentang serangan yang menakutkan ini. Luoyi sebenarnya terpaksa menggunakan jurus ini hanya untuk membunuh anak nakal di 5 Yuan Nirvana Stage. Bocah itu benar-benar tidak beruntung. Luoyi sebelumnya menggunakan langkah ini untuk sepenuhnya menghancurkan 5-7 ahli tahap Nirvana Yuan. Suara bisikan menyebar tanpa henti ke seluruh langit. Fluktuasi muncul di mata Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya. Semua dari mereka menatap Lindong, yang berdiri di bawah awan abu-abu yang luas, sementara ekspresi khawatir berkibar di mata mereka.
Serangan Luoyi tidak dapat diblokir secara langsung, gumam Jiang Kun dengan suara rendah. Mendengar ini, beberapa orang di dekatnya yang memiliki pemikiran yang sama mengangguk. Alis tipis Ying Huan-Huan berubah sedikit lemas saat dia terus menggigit bibirnya. Mengulurkan tangan gioknya, sebuah sitar zamrud muncul dalam sekejap. Sebelum meninggalkan sekte untuk misi ini, tetua telah menunjuknya sebagai pemimpin mereka. Jika sesuatu terjadi pada Lindong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab Chen Shen dan Wu Dao. Pisau Asura hebat, tebasan Asura. Kidarah yang menutupi langit mulai beriak. Ekspresi ganas muncul di wajah Luoyi saat dia tiba-tiba maju selangkah. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang, dia menebas dengan marah, mirip dengan menebang gunung. Mengaum. Begitu bilah besar itu membelah, bayangan merah darah di belakang mulai mengayunkan bilah darah raksasa di tangannya. Dengan pancaran darah yang memenuhi langit, itu menghasilkan gelombang sepanjang 300 meter lebih serta raungan yang menghancurkan surga, saat itu ditebang menuju Lindong. Kekuatan Yuan di sekitarnya meledak. Sebelum cahaya pedang darah raksasa itu bahkan mencapai tanah, celah raksasa yang tumbuh dengan cepat sudah mulai muncul di tanah. Lindong mengangkat kepalanya. Cahaya pedang darah raksasa yang masuk yang tumbuh dengan cepat di matanya menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Segera, pupilnya mulai mengeras dengan cepat. Seketika, segel tangannya dengan cepat berubah, menyebabkan awan abu-abu di atasnya dengan cepat terbelah. Akhirnya, di dalam pusaran, bayangan besar yang tak tertandingi muncul. Dengan munculnya makhluk raksasa itu, ia langsung menutupi langit. Saat tubuhnya yang mengerikan menutupi langit, itu tampak seperti binatang iblis super purba. Aura kesedihan dan kemandulan membanjiri cakrawala. Ketika binatang raksasa misterius itu pertama kali muncul, itu segera menyebabkan banyak orang menarik napas dalam-dalam. Itu bahkan menyebabkan anggota Misa Segel Iblis mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Apakah itu binatang Huang yang legendaris? Ying Huan-Huan dan yang lainnya menatap kaget pada makhluk raksasa itu. Mereka memiliki pemahaman tentang seni bela diri Desolate Hall. Namun, ini masih pertama kalinya mereka melihat binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Binatang Huang berjongkok di langit, sementara matanya yang besar tertutup rapat. Fluktuasi destruktif secara bertahap mulai memancar keluar darinya. Selanjutnya, di bawah hamburan fluktuasi ini, yang membuat semua orang bingung, mereka mulai menyadari bahwa mata yang tertutup rapat perlahan terbuka. Aum mengaum. Saat mata raksasa itu perlahan terbuka, kekuatan Yuan di sekitarnya meledak dengan gila-gilaan. Detik berikutnya, mata raksasa itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Mengungkap pupil hitamnya yang keruh, itu tampak seperti objek paling menakutkan di dunia. Astaga! Seberkas cahaya hitam yang tampaknya menyerap semua cahaya di alam semesta berteriak eksplosif dari mata. Begitu ditembakkan, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Saat sinar itu melesat ke depan, itu langsung merobek lubang di luar angkasa. Di bawah tatapan terkejut dari orang yang tak terhitung jumlahnya, itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang merah darah yang masuk. Ding! Pada saat tumbukan, langit menjadi sunyi. Gelombang kejut energi yang luar biasa meletus secara eksplosif seperti kembang api yang berkilauan. Namun, di dalam keindahannya ada fluktuasi yang mirip dengan kematian yang lewat. Saat fluktuasi menakutkan melonjak, semua puncak gunung di sekitarnya seketika hancur menjadi debu. Beberapa orang, yang berdiri di dekat pusat gempa, terkena dampak yang sangat parah sampai mereka menyemburkan seteguk darah. Saat aura mereka menjadi putus asa, mereka dengan panik mundur dengan ekspresi ketakutan. Lindong juga mundur ke belakang secara eksplosif. Bahkan dia merasakan jantung berdebar-debar ketika dia melihat angin yang menakutkan yang disebabkan oleh fluktuasi yang meluas. Seketika, dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi hijau dengan cepat berubah menjadi perisai bersisik hijau di depannya. Ding! Angin kencang dengan kejam menghantam perisai bersisik hijaunya, menyebabkan organ Lindong bergejolak dengan keras. Dia mundur dengan eksplosif saat seluruh lengannya mulai mati rasa. Jika lengannya tidak kuat dan tangguh, seluruh lengannya akan hancur hanya dari satu benturan dari fluktuasi yang datang.
Angin badai yang menakutkan memenuhi seluruh langit selama beberapa menit sebelum secara bertahap mereda. Seluruh bentangan dunia ini telah direduksi menjadi kekacauan total. Hutan di bawah juga telah hancur hingga berubah menjadi tanah datar. Ketika semua orang secara bertahap mendapatkan kembali kejernihan mereka dan melihat kehancuran di sekitar mereka, mereka semua tidak bisa tidak mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin. Mereka berbalik dan menatap sekali lagi pada sosok muda yang berdiri di langit. Namun, kali ini, tidak ada ejekan atau ejekan di mata mereka. Beberapa tatapan tertuju pada Lindong untuk beberapa saat sebelum beralih ke Luoyi di sisi lain. Saat ini, rambut yang terakhir dilemparkan ke dalam kekacauan dan pakaiannya tercabik-cabik. Auranya dalam kekacauan dan jejak keterkejutan tetap ada di wajahnya. Jelas bahwa tabrakan sebelumnya telah membuatnya terengah-engah. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong, yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana, benar-benar bisa melakukan pertarungan yang begitu berani. Apakah semua murid Sekte Dao begitu kuat? Suasana di langit mulai menjadi sunyi. Keserakahan yang berkedip-kedip di mata beberapa orang juga secara tak terduga menurun. Apakah ada orang lain yang ingin bergerak? Sementara semua orang diam, Lindong mengambil kesempatan untuk mengirim tatapan dingin dan dinginnya menyapu semua orang yang mirip dengan serigala di padang rumput. Menekan ki yang bergejolak di dalam tubuhnya, dia menolak untuk mengungkapkan sedikit pun kelemahan di wajahnya. Pada saat yang sama, suaranya yang suram dipenuhi dengan kedengkian bergema di seluruh negeri. Saat suara Lindong tersebar di langit, ada saat hening yang aneh. Meskipun semua orang di sini adalah individu yang kejam, di bawah tatapan dingin tulang Lindong, bahkan mereka merasa sedikit takut. Saat ini, ekspresi wajah Luoyi sangat suram. Namun, kali ini, dia berani angkat bicara. Jelas bahwa dia masih terluka oleh serangan ganas yang dilepaskan oleh Lindong sebelumnya. Tatapan Lindong menyapu tanpa ampun di langit sebelum dia secara bertahap mundur. Namun, saat dia hendak berbalik dan mundur, tawa terkekeh akhirnya terdengar. Haha, kapan Sekte Dao menghasilkan murid yang luar biasa? Meskipun penampilan jahatmu dapat dengan mudah menakuti orang lain, itu tidak akan berhasil padaku, Yao Ling. Lindong tiba-tiba berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya. Mendongak, dia melihat sosok hitam diam-diam muncul di puncak gunung tidak jauh. Ketika Lindong melihatnya, murid-muridnya mulai berkontraksi. Yao Ling, kepala masa segel iblis, keempat dalam daftar buronan sekte. Pada akhirnya, dia masih muncul. Saat ini, hati Lindong perlahan tenggelam. Chapter 682. Mundur. Sosok berpakaian hitam di puncak gunung perlahan muncul di depan orang banyak. Jubah hitamnya menutupi wajahnya sementara riak sedingin es samar-samar menyebar secara diam-diam. Yao Ling. Beberapa anggota kerumunan tercengang dan berseru kaget ketika orang ini muncul. Nama ini memiliki reputasi yang cukup kuat di Blood Rock Grounds. Karena dia adalah orang keempat dalam daftar pencarian sekte, ini cukup untuk membuat banyak orang yang menakutkan merasa waspada terhadapnya. Ekspresi Luoyi dan Xiao Tian juga berubah saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian ketika mereka melihat sosok berpakaian hitam ini. Meskipun peringkat mereka hanya sedikit lebih rendah dari Yao Ling, mereka mengerti bahwa dalam pertarungan nyata, keduanya bersama-sama kemungkinan besar bukan tandingan Yao Ling. Bahkan orang ini telah muncul. Sepertinya masa segel iblis benar-benar menginginkan benih kuno Yuan abadi dengan cara apapun, mata Luoyi gelap dan dingin saat dia tertawa pelan. Dia melirik Lindong jauh dengan mata setan. Dalam hatinya, dia diam-diam menyombongkan diri karena kesulitan yang terakhir. Namun, dia juga merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, dia masih merasa sedikit tidak senang melihat benih kuno Yuan abadi jatuh ke tangan kelompok Yao Ling di depan matanya. Ketua. Kelompok Sulei memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan karena penampilan Yao Ling. Mereka dengan cepat bergegas. Setelah itu, mereka melihat kelompok Lindong dengan cara yang sadis. Yao Ling. Ekspresi Nguan Huan, Yuan Fang, Jiang Kun dan yang lainnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek ketika Yao Ling muncul. Meskipun mereka tahu bahwa Yao Ling pasti akan muncul,
hati mereka tanpa sadar masih sedikit tenggelam ketika mereka melihatnya secara langsung. Mereka jelas mendapat informasi yang baik tentang orang ini, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar buronan sekte. 9 Yuan Nirvana Stage sudah cukup untuk menindas semua orang di sini. Yao Ling pernah menjadi diaken gerbang Yuan dan statusnya melampaui murid-murid seperti mereka. Dengan kekuatannya, seseorang dapat menghitung jumlah murid di Sekte Dao yang dapat bertarung secara seimbang dengannya di satu sisi. Apalagi, orang ini tidak sendirian. Bawahannya juga sekelompok orang yang sangat menakutkan dengan reputasi terkenal. Pemimpin masa segel iblis ya. Mata Lindong juga menatap tajam pada sosok yang benar-benar terbungkus jubah hitam. Matanya sangat serius. Dari tubuh yang terakhir, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya. Lindong mungkin tidak takut pada Luoyi. Namun, pada saat ini, bahkan dia merasakan kegelisahan yang menggelegak di dalam hatinya. Bagaimanapun, mengingat kekuatannya saat ini, ada celah yang terlalu besar jika dibandingkan dengan 9 Yuan Nirvana Stage. Kamu dipanggil Lindong, kan? Juara dari Perang 100 Kekaisaran. Haha, sungguh tak terduga. Juara dari Perang 100 Kekaisaran kali ini sebenarnya memilih untuk bergabung dengan Sekte Dao. Berdiri di atas gunung, Yao Ling dengan lembut mengangkat kepalanya sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat dan teduh. Sepasang mata acuh tak acuh terkunci ke Lindong dari bawah jubah hitam saat dia tertawa samar. Lindong memfokuskan matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Yao Ling benar-benar dapat mengenalinya dengan segera. Yao Ling, benih kuno Yuan abadi ini ditemukan oleh Sekte Dao kami terlebih dahulu. Kami telah mengirimkan kembali berita tersebut. Segera, para ahli dari Sekte Dao kami akan tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Yuan Fang berteriak dengan suara yang dalam. Haha, itu tidak masalah. Yang perlu saya lakukan adalah menghabisi kalian semua sebelum para ahli dari Sekte Dao tiba. Yao Ling tersenyum sedikit dan berbicara dengan santai. Kamu juga harus berhenti menggunakan Sekte Dao untuk mengintimidasiku. Orang lain mungkin takut pada Sekte Dao MU, tapi aku, Yao Ling, tidak peduli. Kamu. Yuan Fang menjadi marah. Namun, dia segera menekan amarahnya dengan paksa dan tertawa dingin. Kamu bisa menertawakan sekarang. Namun, Anda pasti akan menyesalinya di masa depan. Lindong merajut alisnya erat-erat. Sebelumnya, dia telah bersusah payah menggunakan Desolate Demon Eye untuk memaksa Luoyi kembali dan mengintimidasi yang lainnya. Namun, semuanya sia-sia sekarang setelah Yao Ling muncul. Lindong, tunggu perintahku dan bersiaplah untuk mundur. Suara lembut Ying Huan-Huan tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong sementara pikiran ini melekat di hatinya. Mata Lindong menyusut setelah mendengar ini sebelum dia mengangguk pelan. Saat ini, tidak bijaksana bagi mereka untuk tinggal lebih jauh. Begitu Yao Ling muncul, mereka kehilangan keuntungan yang mereka miliki sebelumnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, apakah Yao Ling akan mengizinkan mereka mundur dengan damai? Mata Lindong berkelebat saat dia mendesah pelan di dalam hatinya. Yao Ling mengulurkan tangannya saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Dia perlahan melepas jubah hitam yang menutupi wajahnya. Setelah itu, dia memperlihatkan wajahnya yang putih pucat setengah baya. Matanya dalam dan tatapannya begitu tajam sehingga tampak seperti pisau, menusuk kulit seseorang dengan menyakitkan. Teman-teman, benih kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang diinginkan gerbang Yuan saya. Oleh karena itu, saya berharap semua orang bisa bermalas-malasan hari ini. Gerbang Yuan saya pasti akan memberi penghargaan kepada semua orang di masa depan. Mata Yao Ling menyapu seluruh tempat ini terlebih dahulu. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini dan tertawa samar. Yao Ling secara langsung menyebut gerbang Yuan ketika dia berbicara. Sebagai sekte terkuat di wilayah Shuan Timur, bobot kata-katanya luar biasa. Oleh karena itu, ekspresi cukup banyak orang berubah ketika suaranya terdengar. Namun, tidak ada yang berani menolak. Ini karena kekuatan Yao Ling dan kekuatan gerbang Yuan adalah hal-hal yang tidak bisa mereka ganggu. Senyum terpancar di wajah Yao Ling saat melihat suasana hening ini. Segera dia menoleh dan menatap kelompok Lindong.
Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, serahkan benda itu. Kalian semua harus menyadari karakter saya. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan di masa lalu dan saya tidak akan mulai melakukannya sekarang. Jika itu benar-benar perlu, saya tidak keberatan mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Mata Ying Huan-Huan dan yang lainnya sedikit menyusut ketika mereka mendengar ini sementara ekspresi mereka berubah-ubah. Segera, mereka mengambil 2 langkah ke depan, sementara ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Namun, saat Yao Ling berpikir bahwa mereka akan menyerah, rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Ying Huan-Huan. Tangisannya yang sedingin es bergema di tempat itu, lari. Ledakan. Saat suaranya terdengar, tangan Ying Huan-Huan tiba-tiba mendarat di sitarnya yang seperti zamrud. Setelah itu, senar sitarnya bergetar dengan cepat. Gelombang sonik hijau terang menyapu seperti gelombang laut yang besar. Gelombang sonik ini tampaknya tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Namun, itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya tertegun sejenak. Pada saat yang singkat inilah murid-murid Sekte Dao di bawah tercerai-berai pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka menjadi seperti belalang saat mereka bergegas ke segala arah. Peristiwa ini terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka 100 murid Sekte Dao akan menyebar begitu tegas. Pada saat beberapa orang pulih, sebagian besar murid Sekte Dao sudah bergegas ke hutan dan menghilang dengan cepat. Kecepatan mereka tanpa sadar menyebabkan beberapa orang tercengang. Pergi. Melayang di udara, Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan murid inti lainnya juga lepas landas pada saat yang sama. Namun, mereka tidak bubar. Ini karena mereka mengerti dengan jelas bahwa meskipun murid biasa dapat mundur dengan mudah, mereka pasti akan menjadi sasaran kelompok Yao Ling. Hari ini, aku ingin melihat kemana kalian semua bisa melarikan diri. Yao Ling juga benar-benar pulih pada saat ini. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Ying Huan-Huan, Lindong dan yang lainnya yang bergegas pergi. Senyum ganas segera muncul di wajahnya. Ikuti mereka. Benih kuno Yuan abadi ada bersama mereka. Yao Ling melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Ya. Sulei dan yang lainnya juga menjawab dengan senyum biadab ketika mereka mendengar tawa dingin Yao Ling. Setelah itu, tubuh mereka bergegas keluar. Mereka langsung membawa suara angin kencang sebelum mereka mengejar kelompok Lindong. Astaga! Tubuh Yao Ling juga menghilang pada saat ini. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang mengalir keluar. Swos. Setelah orang-orang dari masa segel iblis mengejar, para pengamat di sekitarnya juga dengan cepat bergerak. Meskipun benih kuno Yuan abadi saat ini sedang ditargetkan oleh Yao Ling, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Di bawah siulan sejumlah besar orang yang menutupi langit, suara angin kencang muncul satu demi satu. Semua kekuatan Yuan alami tampak mendidih pada saat ini. Beberapa manusia bergegas di atas langit pegunungan, sementara mereka ditemani oleh suara angin yang terburu-buru. Mata mereka sesekali menyapu area di belakang mereka. Semua dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kami tidak akan bisa melepaskannya jika ini terus berlanjut, Yuan Fang mengatupkan giginya dan berkata. Lindong juga mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan aura Yao Ling semakin dekat dengan mereka. Jiang Kun dan yang lainnya terdiam, sementara ekspresi di mata mereka sedikit suram. Dikejar benar-benar terasa tidak menyenangkan. Ying Huan-Huan memeluk sitarnya yang seperti zamrud. Matanya diturunkan dan cahaya melintas di atasnya. Segera, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, aku akan menghentikannya. Kalian semua harus pergi. Ekspresi Jiang Kun, Yuan Fang dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka baru saja akan menolak ketika Ying Huan-Huan memelototi mereka. Segera, nada suaranya menjadi lebih tenang. Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menghentikan kelompok Yao Ling? Jiang Kun dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Kesenjangan antara mereka dan Yao Ling terlalu besar. Bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menghentikannya, sepertinya sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal. Jika Anda berpikir bahwa masih ada waktu untuk melanjutkan obrolan, Anda dapat terus melakukannya.
Ying Huan-Huan berbalik dan duduk di atas batu. Sitar zamrudnya ditempatkan di depannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyapu tali ekor kuda hitam gelap itu. Segera, benang hijau mengalir turun. Mereka menjadi seperti air terjun saat mereka perlahan menari tertiup angin. Jiang Kun dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat sosok wanita muda yang memikat itu. Ayo pergi. Mata Lindong menatap dalam pada sosok itu. Namun, bertentangan dengan harapan, dia tidak angkat bicara sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Jiang Kun dan yang lainnya berubah sesaat sebelum mereka akhirnya mengatupkan gigi mereka, berbalik dan pergi. Lindong, bawa kembali benihnya. Tangan Ying Huan-Huan dengan lembut menekan sitarnya ketika dia merasakan kelompok itu pergi dengan cepat. Cahaya merah berangsur-angsur melonjak di matanya yang jernih, sementara tangisan lembut juga diam-diam dipancarkan. Chapter 683. Suara bodi tanpa bentuk. Warna hijau subur menyebar di puncak gunung. Akhirnya, itu diperluas ke ujung pandangan seseorang. Melihat dari kejauhan, tempat ini tampak seperti laut yang hijau. Ying Huan-Huan duduk dengan tenang di atas batu hijau. Kuncir kuda hitamnya yang awalnya gelap saat ini mengalir seperti air terjun. Setelah itu, angin sepoi-sepoi bertiup ke arah pinggangnya yang sempit dan halus. Rambut hitamnya menari-nari memancarkan aroma samar. Tangan tanpa cacat wanita muda itu dengan lembut memetik zamrud seperti sitar. Setelah itu, dia perlahan mengangkat sepasang matanya yang besar dan cerah sebelum dia melihat ke arah langit. Suara angin bergegas yang disertai dengan gelombang aura menakutkan dengan cepat muncul dari daerah itu. Swos-swos. Suara angin yang deras dengan cepat merobek lautan pepohonan yang tenang. Setelah itu, banyak sosok dengan cepat bergegas dari langit yang jauh. Akhirnya, mereka perlahan berhenti agak jauh dari puncak gunung. Haha, masing-masing murid sekte Dao ini lebih arogan daripada yang berikutnya. Yao Ling perlahan mengungkapkan dirinya. Dia menatap Ying Huan-Huan, yang sedang duduk di puncak gunung dan tanpa sadar tertawa. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu berpikir bahwa aku, Yao Ling, adalah seseorang yang akan bersikap lunak pada seorang wanita, aku khawatir kamu akan sangat kecewa. Haha, gadis ini terlihat sangat berair. Mengapa kita tidak merebutnya dan membawanya kembali? Seorang ahli dari misa segel iblis tertawa dengan cara yang aneh. Matanya menyapu tubuh indah Ying Huan-Huan tanpa rasa takut. Ada cukup banyak orang yang mengikuti di belakang. Mereka juga mengeluarkan tawa aneh ketika melihat adegan ini. Sule, habisi dia. Yang lain akan mengikuti saya dan mengejar. Benih kuno Yuan abadi tidak bersamanya. Yao Ling melirik Ying Huan-Huan dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika wanita muda berbaju putih dan bercelana hijau itu tertawa terbahak-bahak. Tangannya terbang di atas senar sitarnya. Jejak cahaya merah yang tidak biasa muncul dari matanya yang besar dan hitam cerah. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika Anda ingin melintasi area ini, tunggu sampai Anda dapat melewati formasi sitar saya. Tawa indah baru saja terdengar ketika wajah cantik Ying Huan-Huan perlahan berubah sedingin es. Gelombang demi gelombang riak yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Level itu dengan cepat mendekati level 8 Yuan Nirvana Stage. Hanya level ini. Namun, Yao Ling hanya tertawa dingin saat melihat pemandangan ini. Ying Huan-Huan menurunkan matanya. Dia mengabaikannya sebelum tangannya yang halus tiba-tiba menekan senar sitar. Darah segar merah cerah merembes keluar dari telapak tangannya hampir seketika. Seolah-olah sitarnya yang seperti zamrud telah diwarnai merah darah pada saat ini. Cahaya berdarah melonjak di sitar setelah diwarnai merah darah. Riak yang tidak biasa juga diam-diam dipancarkan saat cahaya darah ini berkedip. Menyerang. Ada yang tidak beres dengan gadis ini. Mata Yao Ling sedikit menyusut setelah melihat ini. Kegelisahan tiba-tiba muncul dari hatinya saat dia segera berteriak dengan suara keras. Astaga! Tangisannya baru saja terdengar ketika berdiri di belakangnya,
Sulei dengan cepat bergegas keluar seperti anak panah. Dia mengepalkan tangannya yang besar sebelum Yuan Power yang liar dan kejam berkumpul. Sebuah tinju menghantam keras ke arah Ying Huan-Huan. Suara bodi tanpa bentuk? Ying Huan-Huan mengangkat matanya sedikit saat dia menatap Sulei dengan tenang. Setelah itu, suara lembut perlahan keluar dari mulutnya. Saat suaranya terdengar, jari-jarinya yang panjang juga terbang di atas sitar, yang telah berubah menjadi merah darah. Ledakan! Seluruh tempat tampaknya telah menjadi sunyi untuk sesaat. Setelah itu, sinar cahaya berdarah langsung keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan Sulei. Bang! Suara keras bergema di tempat itu. Sulei, yang kekuatannya telah mencapai 8 Yuan Nirvana Stage, dikirim terbang mundur di depan banyak tatapan tercengang. Suara sitar yang aneh. Sulei menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya merah cerah dan matanya dipenuhi ketakutan. Ketika dia bertabrakan dengan sinar cahaya berdarah sebelumnya, dia menyadari bahwa dalam serangan sebelumnya, rasanya serangannya sendiri telah sepenuhnya dipantulkan kembali. Suara bodi tanpa bentuk? Mata Yao Ling berangsur-angsur berubah menjadi serius pada saat ini. Dia menatap tegas pada wanita muda di puncak gunung dan berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu benar-benar telah berhasil mempelajari suara bodi tanpa bentuk, salah satu dari 4 keterampilan misterius yang hebat di dalam aula langit dari Sekte Dao." Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya. Bibirnya sedikit melengkung saat dia langsung tertawa, "Tidak terduga bahwa kamu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang seni bela diri Sekte Daoku. Anda memang layak menjadi di akan gerbang Yuan. Gadis kecil, kamu harus berhenti menggunakan lidah setajam silet di depanku." Suara bodi tanpa bentuk memang kuat, tetapi Anda pasti sudah gila jika berpikir bahwa Anda dapat menghentikan kami sendiri. Yao Ling berteriak dengan dingin. "Serang bersamaku. Aku ingin melihat bagaimana dia akan memblokir kita." Tangisan Yao Ling baru saja terdengar saat dia mengambil alih dan bergegas mendekat. Aura 9 Yuan Nirvana Stage-nya tampaknya menyebabkan bahkan seluruh puncak gunung bergetar. Ying Huan-Huan menatap Yao Ling, yang akhirnya menyerang di depan matanya secara bertahap berubah menjadi serius. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Bagian belakang giginya menggigit bibir merahnya dan sedikit darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Suara bodi tanpa bentuk, semua makhluk berbentuk. Suara lembut sekali lagi keluar dari mulut Ying Huan-Huan. Lampu merah darah yang mengerikan tersapu pada saat ini. Akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi menjadi pohon bodi kuno berdarah besar. Pohon kuno itu bergetar lembut dan daunnya berdesir. Suara merdu yang seolah-olah dunia baru saja lahir perlahan-lahan dipancarkan. Gelombang sonik yang unik dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh area. Setelah itu, tiba-tiba berhenti di depan kelompok Yao Ling yang menyerbu ke depan. Ruang mulai perlahan terdistorsi di depan mereka dan tampaknya membentuk cermin tak terlihat. Bahkan, gambar mereka sendiri tercermin di cermin. Cici! Cermin itu bergetar. Setelah itu, sosok manusia di dalam perlahan-lahan berjalan keluar dengan kebingungan mereka dan muncul di depan mereka. Suara bodi tanpa bentuk memang menakutkan. Mata Yao Ling menyusut ketika dia melihat sosok manusia yang sama di depannya. Segera, matanya melihat ke arah gunung hijau. Sebuah pohon bodi berwarna merah darah duduk di depan wanita muda itu. Jejak darah di sudut bibirnya menjadi semakin menonjol. Astaga! Banyak sosok bergegas keluar dengan eksplosif di langit. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana begitu tegang sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat bernapas dengan benar. Beberapa orang ini adalah Lindong, Jiang Kun dan yang lainnya, yang telah berpisah dari Ying Huan-Huan sebelumnya. Astaga! Sesosok manusia yang bergegas keluar berhenti tiba-tiba. Beberapa orang di depan juga merasakan sesuatu. Mereka segera menghentikan tubuh mereka dan menatap Jiang Kun yang tertinggal di belakang. Apakah kita akan meninggalkannya begitu saja seperti ini? Jiang Kun mengepalkan tinjunya dengan erat. Suaranya menjadi jauh lebih serak. Yuan Ling dan Yuan Fang terdiam. Ada ekspresi menyakitkan melintas di mata mereka.
Lalu apa yang kamu usulkan? Lindong bertanya dengan lembut. Bisakah kamu tetap menyebut dirimu seorang pria? Anda meninggalkan dia di tempat itu sendirian pada saat seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kelompok Yao Ling? Bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada senior dan junior kita hanya dengan pergi seperti ini? Jiang Kun mengangkat kepalanya. Ekspresinya buas saat dia meraung pada Lindong. Oleh karena itu, kita harus tetap tinggal dan bertarung bersamanya. Akhirnya kehilangan nyawa kita dan bahkan menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada Yao Ling agar dia membawanya kembali ke gerbang Yuan, sehingga gerbang Yuan bisa menjadi lebih kuat lagi. Lindong dengan tenang melirik Jiang Kun yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan perlahan bertanya. Jiang Kun juga tercengang saat melihat sikap tenang Lindong. Segera, dia menundukkan kepalanya dengan menyakitkan dan meraihnya dengan kuat dengan tangannya. Jiang Kun, Junior Lindong tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Yuan Fang berkata dengan lembut. Ayo pergi, jika sesuatu terjadi pada Huan Huan, aku akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan gerbang Yuan. Yuan Ling meraih lengan Jiang Kun. Matanya juga sedikit merah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Jiang Kun ditarik berdiri dengan mati rasa oleh Yuan Ling. Setelah itu, dia mengikuti yang terakhir sambil bingung. Lindong menyaksikan beberapa orang yang putus asa ini sementara riak muncul di matanya yang tenang. Dia segera menghela nafas pelan dan membalik tangannya. Benih hijau zamrud muncul. Setelah itu, dia melemparkannya langsung ke Yuan Fang. Lindong, kamu. Yuan Fang tercengang saat dia menatap Lindong, setelah menerima benih kuno Yuan abadi dari yang terakhir. Dia benar. Kami benar-benar tidak dapat mempertanggungjawabkan sisanya dengan kembali dengan cara seperti itu. Lindong mengangkat bahu. Dia jelas menyadari popularitas yang dinikmati Ying Huan Huan di dalam sekte Dao. Jika berita tentang masalah ini menyebar setelah mereka kembali, kemungkinan tatapan dari yang lain akan menyebabkan seseorang merasa tidak enak, bahkan jika mereka dapat memahami situasinya. Aku akan kembali untuk mencarinya. Kalian semua harus pergi dengan benih itu. Lindong tidak ragu-ragu saat dia berbalik dan segera pergi. Punggungnya tampak luar biasa ramah tamah dan bebas. Lindong! Yuan Fang melihat punggung kurus pemuda itu dan tiba-tiba berteriak. Segera, dia menggosok matanya dan berkata bahwa dia kembali. Lindong tidak menoleh saat dia hanya melambaikan tangannya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Kali ini, dia benar-benar harus berusaha sekuat tenaga. Chapter 684. Penyelamatan. Berserk Yuan Power dengan gila-gilaan menyapu hutan tak berujung. Pada saat yang sama, suara merdu yang samar, membawa ritme yang aneh mengelilingi bentangan langit ini. Mengaum-mengaum. Yuan Power melonjak saat ekspresi Yao Ling menjadi gelap. Sebuah telapak tangan berisi Yuan Power yang kuat meledak ke arah sosok di depannya seperti kilat. Fitur wajah orang ini benar-benar identik dengan miliknya dan bahkan memiliki ekspresi yang sama. Seolah-olah itu adalah salinan yang dibuat dari cetakan yang sama. Tinju Yao Ling berdampak besar pada tubuh tiruannya. Fierce Yuan Power dengan gila-gilaan meletus dalam semburan, menyebabkan klon bergetar hebat. Dengan retakan terakhir, itu meledak menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Setelah menghancurkan tiruannya, tatapan gelapnya menyapu area itu. Area langit ini sudah dalam kekacauan total. Ada klon di depan setiap orang yang mengejar murid-murid sekte Dao dan kekuatan klon ini bergantung pada orang yang mereka teladani. Meskipun klon tidak dapat mencapai level yang sama dengan aslinya, mereka tidak jauh. Lebih jauh lagi, seni bela diri yang bisa mereka gunakan sebenarnya identik dengan aslinya, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Yao Ling menatap muram ke puncak gunung hijau tidak jauh di kejauhan. Di atas puncak, berdiri sebuah pohon bodi merah raksasa kuno yang bergetar lembut. Pelakunya yang menciptakan semua klon ini adalah pohon kuno ini. Seorang wanita muda dengan rambut hitam halus diam-diam duduk di dasar pohon bodi kuno. Tangannya yang ramping seperti batu giok sedang mencabut benang sitar merah darah di depannya. Saat ini, ekspresinya cukup pucat dan noda darah di sudut mulutnya sangat jelas.
Siapapun dapat mengetahui dalam sekali pandang bahwa kondisinya saat ini sama sekali tidak baik. Benar-benar layak menjadi seni bela diri Sky Hall yang paling kuat, tidak termasuk 4 kitab suci misterius yang hebat. Namun, berapa lama lagi Anda bisa bertahan di level Anda saat ini? Ejek Yao Ling dengan dingin saat dia menatap gadis muda itu dengan dingin. Sudah cukup, aku menghentikan kalian semua. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya saat senyum muncul di wajahnya yang cantik. Jejak darah membuatnya tersenyum sangat indah, keindahan yang menyentuh inti jiwa seseorang. Sudut mata Yao Ling berkedut saat pembunuhan melintas di matanya. Dia menatap Ying Huan-Huan dan berkata, kamu memang berhasil. Kamu benar-benar berhasil menghentikan semua orang yang hadir hanya dengan kekuatan panggung Seven Yuan Nirvana kamu. Ketika berita ini keluar, Anda bisa bangga dengan pencapaian seperti itu. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalami momen itu. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Aku, Yao Ling, bukanlah seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis. Saat kata-katanya memudar, cahaya tak menyenangkan muncul dari dalam mata Yao Ling. Dengan satu gerakan, dia berubah menjadi sinar cahaya dan meraih dengan tangannya. Tangan itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang agung yang dengan kejam memukul Ying Huan-Huan. Ledakan! Saat telapak tangan raksasa itu bergemuruh, bahkan udara pun meledak. Karena tekanan dari telapak tangan, retakan muncul di gunung. Yao Ling tidak memiliki sedikit pun belas kasihan ketika dia melepaskan serangannya. Jelas bahwa dia sangat marah setelah dibodohi oleh Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekuatan menakutkan yang akan menimpanya, yang juga menekannya sampai dia tidak dapat mengambil satu langkah pun. Suara bodi tak berbentuk efektif melawan kelompok, namun, itu menghabiskan kekuatan Yuan dalam jumlah yang mengerikan. Setelah menggunakannya sebelumnya, dia sudah menggunakan semua kekuatan Yuan di tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengumpulkan pertahanan sama sekali. Mereka seharusnya sudah mencapai tempat yang aman kan? Ying Huan-Huan tersenyum tipis. Pada saat ini, secara mengejutkan tidak ada jejak ketakutan di wajahnya yang cantik. Dia jelas mengerti betapa pentingnya benih Yuan abadi kuno ini bagi sekte Dao. Telapak tangan Yuan Po raksasa mengandung kekuatan menakutkan saat pantulannya dengan cepat tumbuh lebih besar di pupil Ying Huan-Huan. Menyusul turunnya telapak tangan Yuan Po raksasa, pohon bodi kuno merah darah raksasa itu perlahan-lahan mulai retak sebelum berubah menjadi sekumpulan cahaya dan menghilang. Mati! Dengan ekspresi ganas, Yan Ling menekan telapak tangannya ke bawah. Telapak tangan Yuan Po raksasa berubah menjadi bayangan raksasa, yang benar-benar menyelimuti tubuh mungil Ying Huan-Huan. Saat bayangan itu menekannya, Ying Huan-Huan juga menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Desir! Namun, begitu dia menutup matanya, suara udara yang pecah tiba-tiba bergema di langit. Sinar cahaya hijau melesat ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba tepat sebelum telapak tangan mendarat, ia meraih Ying Huan-Huan yang tercengang. Sisik hijau meledak, membentuk perisai skala hijau raksasa di depan mereka. Bang! Ketika telapak tangan raksasa itu mendarat di perisai, seluruh puncak gunung segera bergetar hebat. Celah demi celah dengan cepat muncul dan sepertinya seluruh puncak gunung akan runtuh. Di langit di atas, Yao Ling menatap puncak gunung yang runtuh saat ekspresinya menjadi gelap. Dia dengan tegas menatap puncak gunung. Di tempat itu, perisai hijau yang sangat usang secara bertahap muncul di hadapannya saat asap dan debu mulai mengendap. Retakan. Retakan dengan cepat muncul di permukaan perisai skala hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi bola lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya sebelum perisai skala menghilang. Setelah menghilang, dua sosok yang bersembunyi di baliknya mulai terlihat. Pahlawan menyelamatkan kecantikan? Adegan yang cukup menyentuh. Yao Ling dengan santai berkomentar, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek saat dia menatap dingin pada pemuda yang perlahan berdiri. Lindong menutup dan membuka tangannya yang mati rasa karena shock sebelumnya, sebelum melihat ke arah Ying Huan-Huan yang setengah sadar di pelukannya. Sudut mulutnya terangkat tak berdaya. Gadis ini benar-benar ceroboh. Mereka yang dari gerbang Yuan benar-benar sampah,
Lindong berbicara sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yao Ling di kejauhan. Berat, bisakah kamu menjadi orang bijak pada saat ini? Yao Ling menyeringai dan tertawa kecil. Senyumnya sangat menyeramkan. Lindong tertawa sebelum dia melirik kerumunan yang secara bertahap mengelilingi mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menghalangi Yao Ling dan yang lainnya sendirian. Ci! Sebuah garis abu-abu muncul di dahi Lindong dengan kecepatan yang menakjubkan, sebelum mata iblis muncul sekali lagi. Mata iblis sunyi. Yao Ling sedikit mengernyit saat melihat mata iblis di dahi Lindong. Jelas bahwa dia tahu tentang seni bela diri ini. Selain 4 kitab suci misterius yang terkenal, masing-masing dari 4 aula sekte Dao semuanya memiliki seni bela diri yang kuat. Salah satunya digunakan oleh Ying Huan sebelumnya. Suara bodi tanpa bentuk, dan demikian pula, Lindong sekarang menggunakan satu. Mata setan desolate. Desir. Seberkas cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat meletus dari mata iblis di dahi Lindong. Melihat sinar abu-abu keluar, mereka yang sebelumnya menyaksikan kekuatannya, mundur dengan panik. Bahkan Yao Ling mundur dan mundur, karena dia tidak ingin terinfeksi oleh benda itu. Yao Ling, aku percaya bahwa setelah ini, akan ada banyak dari sekte Dao yang akan memburumu. Saya harap Anda masih bisa tersenyum dengan ceria saat itu, mengejek Lindong saat dia mengirim seringai cerah ke arah Yao Ling. Namun, senyumnya mengandung rasa dingin yang meresap ke udara. Tatapan Yao Ling berubah suram. Dia secara alami tahu bahwa dia pasti membuat marah sekte Dao hari ini. Selanjutnya, dia saat ini hanyalah orang buangan dari gerbang Yuan. Jika sekte Dao menemukan masalah dengannya dan dia tidak dapat menawarkan benih Yuan abadi kuno ke gerbang Yuan, dia pasti akan tenggelam dalam masalah besar. Santai. Setelah membantai kalian semua dan mengambil benih Yuan abadi kuno, saya tidak perlu berurusan dengan masalah merepotkan seperti itu lagi, jawab Yao Ling. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Lindong tersenyum sebelum dia mengepalkan telapak tangannya. Dalam sekejap, tombak tulang buaya surgawinya muncul. Dengan flip telapak tangannya, bola cairan merah gelap muncul dalam sekejap. Ini adalah esensi darah dari sapi dewa sunyi surgawi yang dia beli sebelumnya dari pelelangan di medan perang kuno. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sejak saat itu, namun, sepertinya sekarang dibutuhkan. Cici. Bola besar esensi darah langsung ditaburkan di tombak tulang buaya surgawi. Saat tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, tubuh tombak mulai bergetar. Segera, semburan cahaya merah yang meluap meletus darinya, sebelum raungan dari zaman kuno bergema di langit sekali lagi. Cahaya berdarah yang menutupi langit mulai membeku sebelum berangsur-angsur berubah menjadi buaya surgawi kuno di bawah tatapan terkejut Yao Ling dan yang lainnya. Pergi! Lindong berteriak saat jarinya menunjuk keluar. Buaya surgawi kuno meraung di langit, sebelum dengan keras menyerbu ke arah Yao Ling dan yang lainnya, mengguncang bumi dengan setiap langkah. Setelah berhasil memanggil buaya surgawi kuno, Lindong menyimpan tombak tulang buaya surgawinya, sebelum menempatkan wanita muda itu di punggungnya. Dia segera berbalik dan lari tanpa ragu sedikit pun. Dia jelas mengerti betapa kuatnya roh buaya surgawi itu. Meskipun tidak lemah, itu jelas bukan tandingan Yao Ling dan yang lainnya. Lindong hanya berharap untuk beberapa waktu untuk melarikan diri. Itu. Melihat Lindong menghilang ke kejauhan, mata Yao Ling berubah dingin saat dia meraung, kamu tidak bisa lari bocah. Kamu terlalu banyak bicara. Tubuh Lindong tidak melambat saat dia menyeringai. Segera setelah itu, dia mendengar tawa lemah di telinganya. Dari sudut matanya, dia melihat wajah kecil pucat Ying Huan. Jelas bahwa dia telah mendapatkan kembali beberapa akal sehatnya. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali. Lindong berkata dengan lembut sambil mengerucutkan bibirnya. Chapter 685. Dendam. Seiring berjalannya waktu, malam tiba secara bertahap menyelimuti pegunungan besar yang tak berujung. Setelah datangnya malam, raungan berbagai demonic beast juga bergema satu demi satu di dalam pegunungan.
Sebuah batu besar menutupi celah di sepanjang dinding tebing jauh di dalam pegunungan. Celah itu berukuran puluhan kaki dan mampu menampung sekitar selusin orang. Lindong menempatkan wanita muda itu di punggungnya ke tanah sebelum matanya menyapu dengan hati-hati ke bagian dalam celah. Segera, dia berbalik untuk melihat langit yang sekarang gelap. Setelah itu, dia dengan cepat memindahkan batu besar itu dan perlahan menutupi celahnya. Ying Huan-Huan diam-diam bersandar di dinding batu. Wajahnya yang pucat dan kecil menyebabkan dia terlihat jauh lebih lemah. Saat ini dia tidak dapat berbicara, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok sibuk yang bergegas kemana-mana, sementara emosi rumit melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Setelah bagaimana saya memperlakukan Anda di masa lalu, saya tidak pernah berharap Anda benar-benar mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan saya." Lindong secara bertahap menutupi celah itu. Ketika dia selesai, dia menepuk tangannya sebelum berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan, mengerutkan kening ketika dia berkata, "Apakah saya terlihat seperti orang yang picik?" Ying Huan-Huan tertawa kecil. Segera setelah itu, dia menjawab, "Meskipun Anda telah menyelamatkan saya tidak akan menarik pendapat terakhir saya tentang Anda untuk saat ini." Pembual yang tak tahu malu, kan? Sepertinya Anda benar-benar tidak percaya bahwa saya akan dapat memahami kitab suci penghancuran besar. Lindong tertawa. Bukannya aku tidak percaya padamu. Sebaliknya, peluang untuk berhasil memahami Great Desolation Scripture terlalu kecil. Saat itu, kakak perempuanku diam-diam duduk di depan Great Desolate Tablet selama berbulan-bulan, tapi dia tetap gagal pada akhirnya. Selain senior Youtong, tidak ada satu orang pun dari sekte Dao yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir. Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Ada individu-individu yang luar biasa dan berbakat di sekte Dao dalam 100 tahun terakhir, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pada akhirnya dapat memahami kitab suci penghancuran besar. Lindong mengangguk pelan. Dia juga tahu tentang ini. Jika begitu mudah untuk memahami Great Desolation Scripture, Desolate Hall pasti bukan yang terlemah dari 4 aula. Tidak diragukan lagi bahwa Great Desolation Scripture sangat kuat. Jika Anda benar-benar dapat memahaminya, itu memang akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kami. Paling tidak, sekte Dao kita akan mendapatkan jaminan di kompetisi sekte besar berikutnya. Ying Huan-Huan memainkan sehelai rambut hitam saat dia berbicara. Kompetisi sekte hebat, apa itu? Lindong tidak akrab dengan istilah ini. Dia pernah mendengarnya sebelumnya dari Liu Tong Gerbang Yuan di atas Gunung 100 Kerajaan. Namun, dia tidak tahu secara spesifik. Sesekali, sekte super di wilayah Shuan Timur akan mengadakan kompetisi sekte besar yang sangat besar. Hanya para murid dalam sekte yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah cobaan. Mata Ying Huan-Huan sedikit menunduk. Lindong bisa melihat bahwa dia perlahan mengepalkan tinjunya saat ini. Setiap kali, sekte Dao kami akan kehilangan beberapa murid yang luar biasa karena kompetisi ini. Murid Lindong menyusut sedikit. Mungkinkah kompetisi sekte besar memiliki format yang sama dengan Perang 100 Kekaisaran? Salah satu alasannya adalah karena sifat berbahaya dari tempat kompetisi diadakan. Alasan lain adalah karena perkelahian antara berbagai sekte super. Tentu saja, kerugian sekte Dao kami dari kompetisi sekte besar sebagian besar karena Gerbang Yuan. Gerbang Yuan? Lindong sedikit mengernyit. Kami tidak memiliki hubungan baik dengan Gerbang Yuan dan orang-orang itu biasanya berperilaku mendominasi. Selanjutnya, ada juga insiden senior Youtong saat itu. Oleh karena itu, kedua faksi itu seperti api dan air dan semua murid sekte Dao membenci disiplin Gerbang Yuan. Demikian pula, para murid Gerbang Yuan itu juga memandang murid sekte Dao kami sebagai duri di pihak mereka. Biasanya berbicara, eselon atas dari kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk menekan ini. Meskipun demikian, sekte Dao kami masih dipaksa untuk menyerah sebagian besar waktu. Bagaimanapun, Gerbang Yuan lebih kuat dari sekte Dao kita. Suara Ying Huan-Huan membawa sedikit rasa dingin saat menyebar di dalam celah.
Lindong samar-samar bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Maksudmu, murid gerbang Yuan akan dengan sengaja menyerang murid sekte Dao kita selama kompetisi sekte besar. Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan mematikan. Lindong menyipitkan matanya dan bertanya. Ying Huan menundukkan kepalanya. Rambut hitam tintanya menutupi wajahnya saat dia dengan lembut berkata, kompetisi sekte besar pada dasarnya adalah jenis kontes. Secara keseluruhan, murid gerbang Yuan lebih kuat dari murid sekte Dao kita. Oleh karena itu, sekte Dao kami telah menderita kerugian besar setiap kompetisi sekte besar, dan banyak senior telah dibunuh oleh murid gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar terakhir, kakak perempuan senior sebelumnya dari Aula Langit kita dibunuh oleh para murid gerbang Yuan itu. Pada saat itu, dia mencoba melindungi murid-murid lain saat mereka mundur. Pada saat itu, dia dengan jelas mengakui kekalahan. Namun, binatang buas itu tidak berhenti. Mereka sengaja melakukannya. Suara wanita muda itu sedikit bergetar. Wajahnya terkubur di lututnya saat tubuhnya yang kecil dan halus bergetar. Lindong terdiam. Selama pertarungan antar sekte super, berbagai trik kotor akan digunakan. Namun, tak terduga bahwa gerbang Yuan sebenarnya tercela ini. Lindong menatap tubuh wanita muda yang lemah dan mengerutkan bibirnya. Mata hitam pekatnya sekarang memiliki rasa dingin tambahan di dalamnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama kompetisi sekte besar ini, kakak perempuan kemungkinan besar akan memimpin grup. Saya tahu bahwa jika dihadapkan dengan situasi yang sama, dia kemungkinan akan bertarung dan binasa bersama dengan murid gerbang Yuan. Ying Huan mengangkat kepalanya sebelum tangannya yang seperti batu giok mengusap wajahnya. Matanya sedikit merah di bawah sinar bulan yang lemah. Dia menatap pemuda di depannya dan berkata, ketika saatnya tiba, saya juga tidak akan ragu. Lindong menyaksikan jejak tekad melintas di mata wanita muda itu. Dia mengangguk pelan. Setelah memasuki sekte Dao belum lama ini, dia secara alami tidak menyadari dendam antara sekte Dao dan gerbang Yuan. Namun, siapa yang memintanya untuk menjadi murid sekte Dao? Jika kamu marah, maka bunuh beberapa murid gerbang Yuan lagi selama kompetisi sekte besar yang akan datang. Lindong tertawa pelan dan dia tidak mencoba untuk mencegahnya. Itu karena bahkan dia merasakan kebencian yang kuat terhadap gerbang Yuan yang menggelegak di dalam dirinya. Ying Huan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Segera, dia berhenti menangis dan berkata sambil tersenyum, sebelum kita membicarakan itu, pertama-tama kita harus mencoba kembali ke sekte Dao hidup-hidup. Yao Ling pasti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Orang itu harus memiliki sesuatu dengannya yang dapat merasakan fluktuasi benih kuno Yuan abadi. Lindong menatap langit yang gelap dan berkata, dia tidak akan mengejar Jiang Kun dan yang lainnya, kan? Ying Huan terkejut saat dia buru-buru berkata. Dia sudah menyadari bahwa Lindong telah menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada kelompok Yuan Fang. Tenang, aku sudah menyegel riak itu ketika aku menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada kakak perempuan Fang. Lindong tersenyum tipis. Segera, dia mengepalkan tangannya saat pohon kuno Yuan abadi yang sangat besar muncul dan mendarat dengan keras di tanah. Sebaliknya, Yao Ling akan memperlakukan objek ini sebagai benih kuno Yuan abadi. Karena itu, dia pasti akan datang mencari kita. Ying Huan akhirnya menghela nafas lega. Segera, dia melirik Lindong sebentar. Jelas, dia tidak berharap yang terakhir begitu berhati-hati. Dia sebenarnya telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Kamu harus istirahat dulu. Anda sangat lelah. Sepertinya kelompok Yao Ling tidak akan menemukan tempat ini malam ini, kata Lindong. Ying Huan dengan lembut mengangguk. Dia memang sangat lelah. Tubuhnya kekurangan Yuan Power, menyebabkan dia merasa lemah. Segera, dia bersandar di dinding batu dan perlahan menutup matanya. Lindong hanya menoleh setelah mengamati bahwa Ying Huan telah menutup matanya. Matanya melihat ke arah langit malam melalui celah. Itu mungkin baginya untuk merasakan gelombang di daerah sekitarnya. Jelas, kelompok Yao Ling sedang mencari mereka di seluruh gunung.
Dari gerbang Yuan, kalian semua akan membayar hutang ini cepat atau lambat. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam dari tas Qian Kunnya dan menutupi Ying Huan yang sekarang tertidur lelap. Baru kemudian dia duduk. Namun, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menutup. Jelas tidak mungkin baginya untuk memejamkan mata dan beristirahat ketika mereka berada dalam kesulitan yang berbahaya. Oleh karena itu, Lindong tetap membuka matanya dan tetap waspada sepanjang malam. Bulu mata panjang seorang wanita muda berkedut ketika sinar pertama matahari pagi menembus langit. Dia dengan cepat membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah mata cerah dari pemuda yang duduk di depannya. "Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik?" Lindong memperhatikan saat Ying Huan terbangun. Aura yang terakhir jelas jauh lebih baik dari kemarin. "Kamu tidak tidur?" Ying Huan sangat jeli. Dia telah melihat sepotong kelelahan yang melintas di mata Lindong. Jelas, dia telah berjaga-jaga sepanjang malam. Lindong meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah melangkah maju dan menyimpan jubah hitam itu. Ying Huan memiringkan kepalanya dan mengamatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Sejak Anda memasuki Sekte Dao, saya dapat mengatakan bahwa Anda telah berhati-hati dan berhati-hati. Bukankah itu melelahkan?" "Melelahkan?" Lindong tertawa. Dia menatap wanita muda di depannya dan segera berkata, "Sejak kamu lahir, kamu tinggal di sekte ini yang membuat iri banyak orang. Saya di sisi lain, berasal dari keluarga cabang dari kerajaan peringkat rendah. Sejak muda, saya memiliki musuh yang bisa melenyapkan seluruh keluarga saya dengan satu jari. Meskipun aku sangat membencinya saat itu, aku tidak dapat mengekspresikan emosiku. Yang bisa saya lakukan adalah berlatih dengan rajin sampai saya memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Hanya pada saat itu, saya hampir tidak bisa melindungi keluarga saya. Saya tidak memiliki siapapun di belakang saya atau pendukung. Karena itu, saya harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana lagi orang sepertiku, yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah, menjadi juara dalam perang 100 kerajaan?" Ying Huan terdiam ketika dia menatap pria muda yang tersenyum tipis di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dia lalui. "Apa yang terjadi dengan musuhmu itu?" "Aku membunuhnya di atas gunung 100 kekaisaran." Lindong mengangkat bahunya dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan dengan lembut mengangguk. Anehnya, dia sebenarnya berperilaku baik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ledakan. Seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Batu besar yang menghalangi celah dengan cepat runtuh. Samar-samar seseorang bisa mendengar teriakan keras dan keributan dari luar. Mereka akhirnya ditemukan. "Nanti, kamu akan pergi dulu. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi beban jika Anda tetap tinggal." Tatapan Lindong berbalik ke arah luar celah, saat ia menghela napas dalam-dalam dan berkata. Ying Huan menggigit bibirnya saat beberapa sikap keras kepala muncul di matanya. Namun, sikap keras kepala ini berangsur-angsur menghilang ketika dia melihat bagian belakang di depannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan mengangguk dengan lembut. Baik. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian-kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.